Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi ke-7, pengantar manajemen dan bisnis. Dimana sebelum kita mulai lihat materinya, kita akan coba terlebih dahulu mengetahui most valuable company in the world di tahun 2022 ya. Nah, dari data ini Anda coba bisa lihat sendiri di link ini, ataupun kita coba lihat secara bersama-sama di sini. Oke, dari sini kita lihat jadi most valuable company yang pertama di data tahun 2022 kemarin itu ada Apple sebagai pemuncak klasemen dengan jumlah nilai dari perusahaannya sekitar 2.693 triliun, tapi US dollar. Nah, sangat besar sekali ya. Jadi kalau kita lihat tadi di 10 besar dari most valuable company in the world, rata-rata adalah perusahaan teknologi ya tadi, terus ada perusahaan minyak ya, Saudi Aramco begitu. Dan kalau kita lihat
memang perusahaan-perusahaan teknologi dan juga manufaktur itu perusahaan-perusahaan yang nilainya cukup besar begitu kalau kita lihat dari value dari perusahaan tersebut. Nah, ini saya sampaikan untuk kita dapat mencari tahu. Jadi apa sih sekiranya yang kita bisa contoh begitu dari perusahaan-perusahaan ini agar mereka itu unggul, sehingga saat mereka unggul dia bisa menaikkan nilai perusahaannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas terkait dengan Apple. Jadi merupakan salah satu perusahaan raksasa. Anda saya rasa juga tahu ini logo apa ataupun perusahaan apa begitu. Jadi Apple begitu perusahaan yang saat ini memiliki nilai atau value terbesar di dunia gitu ya. Jadi kalau nilai perusahaan ini malah lebih dari nilai APBN Indonesia ya. Jadi kalau nilainya tadi sangat besar sekali, hingga sampai sekitar 2 ribuan lebih triliun US dollar begitu. Jadi kita bisa contoh Apple ini dan coba kita cari tahu, kita bedah kenapa sih Apple ini menjadi salah satu perusahaan atau yang pertama ya, perusahaan yang pertama begitu dari data 2022 yang mana perusahaan ini menjadi pemuncak klasemen dari perusahaan-perusahaan lain, nilai dari perusahaannya begitu. Nah, kita ketahui jadi Apple itu merupakan salah satu produsen smartphone ya, lalu perangkat elektronik seperti laptop ya, yang dia produksi secara sendiri begitu dengan brand MacBook ya, hingga sampai smartwatch, hingga sampai peralatan elektronik yang lainnya begitu. Jadi ada Apple TV yang dia juga diproduksi oleh Apple, hingga sampai PC yang dia produksi secara sendiri. Barangkali kita tahunya awalnya seperti itu. Dan juga mungkin kita ketahuinya lini bisnis dari Apple sendiri adalah memproduksi produk-produk elektronik khususnya yang digunakan untuk produktivitas ataupun entertainment oleh manusia. Nah, di beberapa tahun ini, jadi Apple itu mengembangkan produk. Jadi tidak hanya hardware yang dia produksi, ya kita ketahui tadi kalau seumpama Apple iPhone begitu ya, kalau kita ketahui iPhone nggak bisa. Nah, kalau kita ketahui iPhone begitu ya, MacBook, lalu smartwatch-nya Apple begitu ya, Apple Watch, ini kan produk-produk yang sifatnya adalah hardware begitu ya. Namun saat ini dia mulai mengembangkan produknya dan hingga sampai beberapa tahun terakhir itu lebih intens begitu mengembangkan produk-produk yang arahnya adalah software gitu ya, atau produk-produk yang arahnya adalah digital product. Gitu. Seperti halnya ya mungkin Apple Music begitu ya, sudah kita ketahui cukup lama. Lalu Apple TV ya, iCloud, Apple Pay, Apple News, Apple Book, Apple Arcade, hingga App Store begitu. Nah, ambil contoh Apple TV. Jadi kalau Apple TV itu ada di sesudah produk-produk hardware Apple itu dikembangkan. Jadi ada yang namanya iPhone ya, ada yang namanya MacBook begitu. Barangkali Anda ketahui ini adalah produk-produk Apple awal yang dikembangkan sebelum adanya ya Apple TV, ataupun ya barangkali yang terbaru adalah Apple Pay. Nah, ini adalah produk-produk software yang sifatnya ada digital dan digunakan dan mulai dikembangkan secara masif. Kenapa secara masif? Apple mulai melirik dan juga mulai melihat peluang di sektor ini. Kita ketahui bahwa itu begitu ya, ini adalah Apple Service Revenue double in tahun 2020 begitu. Jadi di kuartal pertama dan juga kuartal kedua. Apple double revenue from service in 2020. Apple Service Pro in record revenue in kuartal kedua ya, kuartal 2 and kuartal 1 begitu. Di mana dari perkembangan ini kita ketahui
perkembangan revenue begitu ya dari Apple dari tahun 2020 di kuartal tersebut hingga sampai kuartal saat ini itu naik secara eksponensial gitu ya. Kita lihat data dari tahun 2014 nih contohnya, 2014 kuartal kedua. Nah, itu dia naik secara eksponensial hingga sampai data tahun 2021 kuartal keduanya. Nah, kayak gitu ya. Naik secara eksponensial. Service revenue per quarter. Di mana dari sini note Apple service revenue include revenue from iTunes ya, App Store, Apple Music, Apple Care, Apple Pay, iCloud, Apple TV, Apple News, and Apple Card. Nah, kita lihat di sini tidak hanya revenue dari hardware-nya saja, tidak hanya revenue dari produk iPhone-nya yang terjual, tidak hanya revenue dari MacBook yang terjual, Apple Watch yang terjual, tapi dia juga memaksimalkan dari ini Apple Music, iCloud, ya, Apple TV dan lain produk Apple yang lain yang memang tidak dijual cuma-cuma gitu ya. Jadi kalau Anda pengguna iPhone begitu barangkali kalau storage-nya terbatas begitu si Apple dia menyediakan Apple storage begitu ya. Nah, sebagai media untuk dapat kita memperlega gitu isi dari handphone Anda atau isi dari storage handphone Anda. Bisa juga dari yang namanya Apple Pay. Kita ketahui sekarang ya banyak aplikasi-aplikasi fintech gitu ya atau financial teknologi yang berlomba-lomba untuk dapat menawarkan ya kemudahan dalam pembayaran. Nah, si Apple itu juga tidak diam diri, peluang tersebut juga digarap oleh Apple untuk mengembangkan yang namanya Apple Pay. Nah, gitu ya. Ya barangkali kita tahu yang paling most populer di Indonesia seperti ya ShopeePay gitu ya, GoPay dan lain sebagainya. Tapi si Apple juga tidak mau tinggal diam untuk mulai menggarap sektor finansial teknologi. Nah ini yang saya bilang bahwa Apple itu tidak hanya menggarap sektor-sektor yang sifatnya hardware saja. Namun sektor-sektor yang sifatnya software dan juga digital, dia juga mulai garap. Nah inilah contoh barangkali kenapa Apple itu bisa menjadi most valuable industri atau most valuable perusahaan begitu, most valuable company di dunia. Jadi hingga tadi nilainya 2000 triliun lebih gitu ya. Kita lihat bahwa nah ini ya titik berat Apple beralih ke software bukan lagi hardware. Kalau kita lihat tadi di dalam revenue ya yang keuntungan atau profit dari perusahaan Apple dia tidak hanya mengandalkan sektor hardware saja, tapi sektor software. Di sini dikatakan di dalam berita, jadi titik balik dari Apple bisa menjadi perusahaan yang valuable perusahaan di dunia, salah satunya karena dia menggarap sisi software atau sisi digital yang mana saat dia menggunakan gitu, saat ada konsumen menggunakan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi akuisisi perusahaan, Anda bisa lihat di www ini ya, preferensi yang saya sematkan di sini. Dari sini melalui CB Insight ini, website CB Insight mengatakan bahwa si Apple ini dari mulai tahun 2010-an hingga sampai tahun 2020-an, dia itu banyak sekali mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang berpeluang gitu ya, berpeluang untuk dapat mendominasi pasar. Nah, jadi kita lihat di sini banyak sekali ya. Ini mungkin kita juga tidak terlalu familiar, namun ada beberapa yang familiar mulai dari Intel. Nah, di sisi smartphone model business unit, artinya
Intel itu juga diakuisisi, tapi bukan keseluruhan ya. Jadi di sisi bagian tertentunya Intel begitu. Dia diakuisisi oleh si Apple dengan nilai akuisisi 1 billion US dollar, besar sekali ya. Lalu ada perusahaan-perusahaan game, kalau kita lihat, kalau perusahaan-perusahaan startup begitu, yang mana merupakan perusahaan yang menurut Apple itu berpeluang dan juga menarik begitu untuk diakuisisi sehingga bisa dapat mendorong begitu produk-produk Apple dan juga sisi bisnis Apple yang belum tergarap. Nah, gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa lihat di tahun 2022 ya, menjadi raja begitu ya kalau dari sisi most valuable company di dunia begitu si Apple. Itu yang pertama kita lihat Apple. Lalu yang kedua Amazon. Nah, si Amazon tadi juga merupakan masuk ke dalam 10 besar perusahaan yang memang memiliki most valuable company. Artinya bahwa perusahaan ini juga sangat tinggi ya nilai pasar dari perusahaan Amazon. Kita lihat dan juga kita telisik satu persatu. Kenapa sih perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan-perusahaan yang nilainya sangat besar sekali? Oke, kita lihat bahwa Amazon itu merupakan perusahaan the world top online marketplace. Ya, jadi kalau dilihat dari data dunia, si Amazon itu mempunyai atau menjadi peringkat pertama perusahaan online marketplace di dunia. Nah, ini ya produk kategorinya dia general atau seluruh dunia. Dia memiliki visitor atau orang yang mampir ke website begitu ataupun orang yang mampir ke akunnya Amazon begitu sekitar 5,2 billion ya. Jadi sekitar 5,2 miliar begitu per bulannya. Nah, kita lihat eBay di peringkat kedua 1,7 billion atau 1,7 miliar kalau bahasa Indonesianya. Kita lihat di sini ada ini Shopee. Begitu. Kalau Shopee barangkali regionalnya hanya tersedia di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Shopee saja per bulannya sekitar 457,9 juta visitor atau orang yang mampir gitu ya ke akunnya Shopee per bulannya. Jadi sangat besar sekali, berkali-kali lipat dari Shopee ya kalau kita lihat si Amazon ini. Jadi orang-orang yang mampir ke website ataupun akunnya Amazon begitu per bulannya sangat-sangat besar sekali. Kita lihat lagi, tidak berhenti dari situ meskipun Amazon menjadi perusahaan e-commerce yang paling tinggi penggunanya begitu kalau dari data tadi, dia juga merilis produk-produknya sendiri. Mulai dari Kindle ya, Amazon Echo, Amazon Fire TV, begitu kan. Kalau kita ketahui ini adalah produk-produk Amazon. Yang mana meskipun Amazon itu mempunyai marketplace sendiri, ya, tapi dia tidak tinggal diam juga. Sama seperti halnya si Apple, dia tidak tinggal diam meskipun barangkali produknya itu adalah produk yang ya pemenang lah di pasaran bisa dikatakan begitu. Sama dengan Amazon. Amazon marketplace-nya dia pemenang, tapi dia tidak tinggal diam. Dia membuat produk-produknya sendiri, seperti halnya Kindle ya. Barangkali ada yang pernah pakai Kindle di sini. Jadi kalau baca buku atau e-book barangkali ya, lebih tepatnya e-books gitu, kita bisa lihat, kita bisa baca menggunakan Kindle ini. Lalu Amazon Echo hingga sampai Amazon Fire TV, produk-produknya. Nah, ternyata si Amazon itu sama dengan si Apple. Dari tahun 2010-an hingga sampai sekarang dia itu banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang berpotensi gitu ya, berpotensi untuk dapat menghasilkan cuan begitu barangkali ya bahasa sekarang. Kita ketahui ya Twitch. Kalau Twitch ini barangkali yang sedang main game tahu begitu karena ini adalah platform untuk streaming begitu. Seringkali ada streaming game di Twitch begitu. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Yang mana perusahaan-perusahaan ini diakuisisi oleh si Amazon.
Nah, hingga sampai yang terbesar sekitar 13,7 miliar US dollar begitu Whole Food Market. Jadi perusahaan Whole Food Market kalau Anda bisa tahu adalah perusahaan supermarket gitu ya. Dia penyedia produk-produk kebutuhan harian yang mana banyak beroperasi di Amerika. Whole Food Market dengan nilai akuisisi 13,7 miliar US dollar, sangat besar sekali. Dan itu menjadi ya miliknya Amazon karena diakuisisi. Meskipun namanya nggak berubah ya, tapi nilai kepemilikan dari perusahaannya dimiliki oleh Amazon. Oke, kalau kita ketahui dari contoh tadi ya, ada dua perusahaan raksasa di dunia, gitu, yang nilai most atau memiliki most valuable value, begitu, di mana mereka keluar berkembang pesat dengan keluar dari kategori produk awal mereka. Nah, gitu ya, yang bisa menjadi contoh kenapa mereka bisa menang begitu ya, karena salah satunya adalah mereka itu keluar dari kategori produk awal mereka. Yang awalnya produknya adalah produk hardware, contoh tadi ya seperti Apple yang memproduksi smartphone begitu, akhirnya dia juga memproduksi dan juga mengembangkan sisi digitalnya sehingga bisa dijual. Sama halnya dengan Amazon. Amazon awalnya ya dia marketplace saja, tapi dia juga bisa menjual produk-produk hardware-nya begitu ya. Yang mana bisa lebih untung karena ya tidak perlu ada cost lagi untuk kirim ataupun untuk menggunakan aplikasi yang lain, cukup dijual di aplikasi ataupun penyedia ya website, aplikasi dan juga akun Amazon itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ini Kak, ini menjadi salah satu hal yang bisa kita ketahui dari yang namanya perkembangan begitu dari Apple dan juga Amazon agar mereka bisa menang begitu di pasaran. Nah, lalu selanjutnya sisi lain nih, di sisi lain ada tren yang saat ini mulai berkembang, yaitu adalah sisi yang namanya vintage ya, atau financial technology atau fintech. Maksud saya fintech, financial technology. Contoh Apple dia mengembangkan Apple Card. Nah, jadi Apple Card adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk tadi pembayaran begitu ya, pembayaran ataupun aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kita membayar sesuatu. Nah, di sini ada yang namanya Apple Card. Dan si Apple Card ini dia kreatif ya. Tidak ada aplikasi di dalam Apple Card ini yang namanya Apple Family Card. Jadi ada ownernya nih, nah, ownernya itu co-ownernya gitu ya, dan juga partisipannya begitu. Jadi co-ownernya ada si Ashley contohnya ya, ataupun Daniel. Nah, partisipannya ada ya bisa orang-orang lain atau keluarga kita, nah, barangkali seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita bisa sharing begitu. Satu kartu tapi untuk beberapa orang. Mungkin karena lebih spesifik untuk keluarga ya. Jadi kalau keluarga mungkin masih oke lah. Jadi ada co-owner dan juga partisipannya. Nah, ini yang menarik sekali dari aplikasi Apple Family Card. Semakin banyak fintech begitu ya, financial technology menggabungkan semua kegunaan dalam satu aplikasi. Kita ketahui saat ini perkembangan saat ini begitu. Nah, ini contoh perusahaan-perusahaan finansial teknologi yang ada di dunia begitu. Di dalam aplikasi-aplikasi ini dia menyediakan kemudahan untuk kita dapat membayar sesuatu. Begitu kan? Sama dengan Apple, dia melihat peluang ini sebagai peluang untuk dapat terus mendapatkan revenue begitu dari perusahaannya, terus mendapatkan profit dari perusahaannya dari sisi yang lain. Nah, lalu kita lihat juga saingi Apple dan juga Facebook, Google siap merambah bisnis fintech ya atau financial technology. Ini artikel tahun 2019. Di tahun tersebut jadi Facebook juga sudah mulai menggarap produk-produk yang digunakan untuk
mengambil pangsa pasar atau ceruk di sisi finansial teknologi. Ada yang namanya Amazon One gitu ya. Kalau kita lihat Amazon One ini adalah juga bisnis finansial teknologi di mana pembayarannya cukup menarik ini ya. Kalau kita ketahui dia menggunakan ini, kalau Anda bisa lihat di sini ada orang yang menjulurkan tangannya begitu ya. Karena dia menggunakan garis apa namanya alur garis dari tangan begitu untuk verifikasi. Nah, jadi Anda bisa lihat di one.amazon.com begitu. Di sini macam apa namanya cukup punya akun begitu untuk verifikasinya, untuk data yang digunakan dan juga verifikasinya dia cukup menggunakan garis tangan. Tapi seperti biasanya kita harus daftar terlebih dahulu gitu ya, verifikasi terlebih dahulu data kita. Ya barangkali kalau kita ketahui biasanya kita menggunakan sidik jari untuk membuka kunci di handphone. Nah, ini ranahnya sama seperti itu. Namun ini lebih tidak perlu ditempel gitu ya. Kalau kita lihat dia bisa scan dari jarak beberapa senti begitu. Sehingga kita bisa ketahui ini kita bisa ketahui bahwa ini benar-benar data kita atau tidak. Oke, Amazon berencana membangun banknya sendiri. Nah, ini arahnya ke bisnis finansial teknologi. The threat of an Amazon inviting in banking in one of the horizon. Jadi kalau kita ketahui dari beberapa berita yang dari tahun 2021, mulai dari Forbes, Fintech Collective, Financial Brand itu memberitakan bahwa Amazon ini mau membuat bank digital gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ini adalah contoh peluang begitu bagi perusahaan-perusahaan yang besar mulai mengarah dan juga mengambil peluang di sisi finansial teknologi. Oke, jadi apa yang bisa dijadikan pelajaran atau lesson learn dari yang sudah kita bahas ini tadi? Ada contoh Apple, ada contoh Amazon, begitu kan? Yang mana mereka tidak berpuas diri meski sudah menjadi raja dalam persaingan industri. Ya, kita ketahui Apple barangkali dari dulu merajai raja smartphone, begitu. Tapi dia juga tidak berpuas diri dari itu saja, bisnis-bisnis di sisi yang lain dia garap. Hingga sampai bisnis fintech di bisnis yang saat ini mulai berkembang dia juga garap, begitu ya. Mereka sadar bahwa semakin hari pemain dalam industri mereka semakin ramai sehingga perlu berekspansi dan juga berinovasi. Nah, seperti halnya Amazon. Amazon dia bisnis awalnya adalah e-commerce. Ya kita ketahui e-commerce di dunia banyak sekali, hingga sampai di tiap regional negara ada e-commerce-nya dia e-commerce sendiri begitu. Di Amerika atau di Asia Tenggara maksud saya ya ada Shopee ya. Di China ya ada JDID begitu yang awalnya dari China lalu berekspansi di negara-negara yang lain. Dan kita ketahui dari situ si Amazon mulai menggarap bisnis-bisnis atau sisi-sisi yang lain begitu. Sehingga dia mulai berinovasi dan juga berekspansi di sisi yang lain untuk dapat menang gitu ya. Mereka mencari peluang-peluang baru bahkan di luar bisnis utama mereka. Ya, jadi mereka di luar bisnis utama mereka mengambil peluang-peluang baru, mencari peluang-peluang baru. Hingga hal ini kontras sekali dengan umumnya perusahaan besar saat ini. Barangkali perusahaan besar yang nyaman begitu ya, perusahaan besar saat ini yang nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi ya sudah, karena saya sudah nyaman, saya kerjakan ini saja. Kita produknya ini saja, tapi tidak ada inovasi dan juga berekspansi. Ini sangat berbahaya sekali ya. Banyak perusahaan besar sudah nyaman begitu sebagai raja industri, meski ketika industrinya mulai diserang pemain-pemain baru yang lebih gesit dan juga mahir dalam teknologi atau dalam sisi teknologi. Ini berbahaya sekali. Kalau tidak mau berinovasi, maka suatu saat pasti akan kalah begitu dengan pemain-pemain baru. Oke, cukup itu materi kali ini. Jadi materi pengantar manajemen dan bisnis di pertemuan ke-7 ini saya akhiri dengan pembahasan contoh perusahaan-perusahaan yang mana konteks dari
penggunaan dan juga pengaplikasian manajemen dan juga bisnis yang dia gunakan adalah bisa diterapkan dengan baik begitu ya, sehingga bisa menjadi pemenang di dunia barangkali gitu. Jadi kita ketahui tadi kalau Apple menjadi peringkat ke-1, lalu Amazon masuk dalam 10 besar perusahaan yang memiliki nilai terbesar juga. Jadi seperti itu. Kiranya terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.